Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan lindungannya Dia masih memberikan kita nafas kehidupan, masih bisa memberikan kita kesehatan untuk menjalankan segala aktivitas kita. Tentunya momen yang berbahagia ini yang tanpa kita ketahui bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita, yaitu kegiatan tentang berbagi praktik baik budaya positif. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kegiatan berbagi praktik baik ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi guru yang dapat memberikan sebuah pengalaman keberhasilan praktik mengajar oleh guru yang dapat dimanfaatkan oleh guru lain. Jadi tentunya kita bersyukur bahwa salah satu dari kita di lingkungan pendidikan kita ini, yaitu Ibu Maria Florida Sada, yang sudah mengikuti kegiatan ini. Dan tentunya dari kegiatan ini dia memberikan pengajaran atau praktiknya kepada kita, dan kita bisa mengimplementasikan kepada siswa dan juga teman-teman yang lain. Yang berikut berkaitan dengan budaya positif ini, tentunya pendekatan terhadap siswa dan juga pendekatan terhadap kita sebagai teman guru. Pendekatan positif ini berarti pendekatan yang baik. Untuk lebih jelasnya, nanti saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Maria Florida Sada, dan tentunya saya sendiri sebagai moderator. Jadi sebentar dalam pemaparan materi seperti apa praktik baiknya, disiplin positifnya seperti apa, nanti setelah dijelaskan pasti ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti dipandu oleh saya sendiri. Untuk itu lebih jelasnya saya berikan waktu kepada Ibu Maria Florida Sada untuk memaparkan materi atau berbagi praktik apa yang sudah dia dapatkan, dia berbagi praktik pada kita. Dan tentunya hal positif ini yang harus kita sama-sama mendengarkan dengan baik, dan tentunya kita harus mengimplementasikan kepada orang lain. Baik, untuk itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pemaparan materi tentang kegiatan berbagi praktik baik disiplin positif. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Minta maaf saya mungkin kesannya bahwa kita minta waktu untuk anak-anak kita yang seharusnya hari ini KBM aktif, tetapi harus ada kegiatan seperti ini. Namun perlu diketahui bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, ya. Nilai kebermanfaatan itu ada. Kenapa saya katakan ini? Selain saya berbicara, saya selaku calon guru penggerak, saya juga sebagai kepala sekolah di lembaga ini, di mana saya harus dapat membiaskan apa yang saya dapatkan kepada komunitas yang ada dalam lembaga yang saya pimpin ini. Jangankan saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru pun apabila mendapatkan kesempatan pada posisi seperti saya atau teman-teman lain calon penggerak lainnya, berkewajiban untuk berbagi hal-hal baik yang pernah didapat. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Dewan selaku moderator bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah jalan-jalan Tuhan, bahwa kita dari lembaga kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bergerak bersama dengan teman-teman lain dari lembaga sekolah lain, ya, untuk belajar bersama sehingga kita itu tidak tertinggal. Jadi terima kasih teman-teman untuk kesediaan bersama-sama di ruangan ini, walaupun sebenarnya kita hadir lengkap harusnya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi karena ada banyak
satu dan lain hal adalah para ibu guru ya. Halangan, sakit, izin, jadi kita fix kita 12 orang yang ada di sini. Tapi itu tidak mengurangi apa yang akan kita dapat. Bapak Ibu, saya minta kita sama-sama berpartisipasi untuk kita simak bersama apa yang telah saya dapati dan untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kami sudah masuk pada modul 4 yaitu tentang budaya positif. Kita ketahui dalam pengelolaan penilaian dalam rencana hasil kerja itu di situ ada rating budaya positif. Kita tidak bisa menghindar. Kenapa budaya positif itu didengung-dengungkan? Karena ini hal praktis yang penting untuk harus kita terapkan di lingkungan belajar kita di setiap sekolah untuk membentuk karakter anak sehingga sesuai dengan visi kita, bahwa mewujudkan masyarakat sekolah yang berkarakter, berwawasan luas. Maka salah satunya itu adalah dengan menerapkan nilai-nilai positif, disiplin positif dan lain sebagainya. Jadi apa saja yang akan muncul di budaya positif akan kita pelajari bersama. Saya berbicara di sini bukan karena kami orang hebat, bukan, karena pengetahuan artinya kita sudah lebih dulu mendapati sehingga kita berbagi. Tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami konsep-konsep inti dari budaya positif. Lalu yang kedua, jika kita sudah memahami, maka bagaimana kita belajar bagaimana nanti untuk menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif. Untuk itu kita ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik untuk kita, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menjadi pertanyaan refleksi untuk kita. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira mungkin yang bisa kita setuju itu yang mana dari ketiga? Satu dulu bisa masuk. Dua yang mencakup 2 dan 3. Satu masuk harus ada hukuman, tetapi isi dari hukuman itu adalah 2 dan 3. Itu pertanyaan refleksi untuk kita. Jadi untuk kita bisa menjawab, menganalisa, lalu kita menentukan dari ketiga item tadi, kita perlu belajar konsep inti dari budaya positif. Dasarnya itu adalah adanya perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar ini semestinya itu sudah ada dari dulu, sejak adanya Ki Hajar Dewantara. Lalu dengan beberapa penemu lainnya, mereka menganalisa lalu menemukan konsep-konsep tersebut dan baru disadari oleh para pejuang pendidikan di beberapa tahun terakhir ini, sehingga adanya beberapa program dari Balai Guru Penggerak, sehingga ini perubahan paradigma baru, lalu disiplin positif di dalamnya. Di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu muncul karena ada kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, kemudian tugas kita sebagai guru melakukan posisi kontrol guru seperti apa,
dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah cara dari bagian dari budaya positif, keyakinan kelas. Lalu dalam menangani masalah, tentunya untuk menjalankan keyakinan kelas pasti ada masalah-masalah. Lalu dalam menangani masalah yang dikenal dengan segitiga restitusi, itu guru BK sudah tahu menangani masalah itu. Oke, kita lihat bersama. Pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin itu mungkin dalam pelatihan kita sudah dengar itu, sehingga apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan anak, gaya belajar anak sesuai dengan karakteristik anak, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila itu ada 5: gotong royong, inovasi, nilai kebinekaan, dan bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita belajar hanya sekedar teorinya pasti kita bingung, karena anak itu pasti gaya belajarnya kan kita tahu ada 3 tuh kemarin, oleh ada yang kinestetik, auditoria, visual auditoria. Nah, sehingga dalam merancang metode pembelajaran kita harus merancang mencakupi ketiganya itu. Jadi kadang-kadang kita satukan dalam satu metode pengajaran, ada yang ceramah, lalu dalam ceramah ada diskusi kelompok, mungkin ada permainan, karena anak-anak itu kan mereka ada yang bergerak sambil belajar, ada yang mereka hanya mendengar, membaca. Saya lihat ada satu pengalaman, satu anak di SMP Negeri Nangroro itu 2 anak tinggal di satu tempat ini sekedar berbagi. Punya gaya belajar berbeda. Yang satunya SMP Kota, satunya itu dia bisa bergeraknya lebih cepat, artinya kemampuannya bergerak. Yang satu itu lambat sekali, baca belum bisa. Kakak baru latih baca di rumah, anak SMP. Tetapi kalau dia nonton dan dia dengar, itu dia bisa dengan cepat. Dia langsung jawab, tetapi kalau menulis dan membaca dia setengah mati. Makanya saya ketika melihat itu seperti ini, betul anak-anak sekarang ternyata ada yang seperti itu. Jadi mereka, sehingga seperti itu ya pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari disiplin, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya berdisiplin bukan karena dari luar, tetapi dia meyakini dari akan nilai-nilai yang ia yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Mungkin yang selama ini, makanya selama ini kita sudah mulai rewardnya mulai berkurang ya, anak-anak yang itu. Anak-anak yang ranking kemarin kita mulai kurangi, terus perankingan juga tidak dimunculkan. Seperti itu selain membanding-bandingkan anak satu dengan lain, tapi ternyata itu adalah hukuman terselubung. Seperti itu. Jadi arti dari disiplin positif seperti itu. Ini dia punya slide yang
dia punya piala tidak ada. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik. Jangan lihat foto, hanya lihat mana. Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi dari dalam, bukan karena motivasi dari luar. Ya. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yang nilai karakter itu. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai itu biasa sifatnya umum, secara tidak sadar mengalir begitu saja dari setiap pribadi manusia, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh nilai kebajikan. Jadi nanti sebentar ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas itu berdasarkan melihat nilai kebajikan apa yang akan terkandung di dalam keyakinan kelas yang dibuat. Contoh nilai kebajikan itu untuk sikap murid seperti toleransi, rasa hormat, integritas atau kejujuran, mandiri, saling menghargai, antusias. Bagaimana sikap mereka terhadap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau segala sesuatu yang terjadi di dalam sekolah ini ataupun di luar masyarakat. Menumbuhkan rasa empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu yang berikutnya, adanya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Di situ ada keikhlasan di situ. Lalu yang berikut kebutuhan dasar manusia. Tadi semua yang dilakukan, semua yang timbul, perilaku yang timbul itu setiap manusia, termasuk anak-anak itu karena kebutuhan dasar manusia. Sehingga kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat tercapai dengan baik. Dalam pendidikan paradigma baru yang diketahui adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pelajari. Kita ketika melihat anak dia melakukan sesuatu, kita lalu menganalisa kira-kira kebutuhan apa yang sedang dia cari. Seperti masalah itu ada, kita menganalisa kurangnya kebutuhan dia di mana. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup. Itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Di guru ekonomi itu tahu kebutuhan primer, makanan, pakaian, dan lain-lain. Papan, tangan, sandang. Lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima.
dipedulikan, rasa berbagi, dia membutuhkan. Jadi kadang-kadang anak-anak yang kita lihat selama ini, pada umumnya kita menangani anak-anak yang punya masalah di sini itu pada umumnya karena kebutuhan satu ini yang kurang, ya, kasih sayang. Karena kasih sayang itu bukan hanya soal saya cinta kau, saya sayang kau, bukan sekedar seperti itu, tapi lebih pada sentuhan hati, perhatian. Ya. Mungkin di rumah juga mereka sudah biasa dikasarin, dikata-kata, tidak dihormati, tidak dihargai. Lalu melampiaskan ketika mereka berada pada suatu lingkungan yang mereka rasa nyaman, saya bisa bereksplorasi, bisa ya. Jadi seperti itu. Lalu yang berikut kebutuhan penguasaan. Tidak ada pihalan di ibu guru, sehingga kita larinya ini. Penguasaan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan yang tidak lihat di sini. Harus edit ya. Kalau edit laptop saya bisa kasih tahu. Oke. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi keterampilannya dan memiliki rasa harga diri. Itu kebutuhan penguasaan. Kadang-kadang kalau kita lihat secara ya berdampak pada orang-orang yang memiliki ambisi seperti itu. Tetapi untuk anak-anak dia berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atau prestasi keterampilannya dan memiliki rasa diri. Lalu itu keempat, kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini kalau lebih bagus kalau kita ada satu masalah anak, kita diskusi masalah anak, kita sama-sama menelusuri anak ini membutuhkan apa sebenarnya. Lalu kalau dia membutuhkan apa, restitusinya seperti apa, menyelesaikan masalah. Lalu yang berikut berkaitan dengan kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mungkin di lingkungan dia berada dalam tekanan, dia tidak bisa bereksplorasi. Jadi di lingkungan tertentu dia ingin meluapkan, bermain, tertawa. Lalu berhubungan dengan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kadang-kadang dalam kelas mungkin terlalu full, mereka butuh juga untuk bersenang-senang, sehingga sekarang ada yang namanya ice breaking dan lain sebagainya, mengembalikan dulu identitasnya mereka, lalu baru memulai. Yang berikut motivasi perilaku manusia. Berangkat dari kebutuhan tadi, kita ke motivasi perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya seseorang. Yaitu yang pertama, hukuman. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat tiga-tiganya ini. Untuk hukuman itu bisa saja terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika kita melihat sesuatu ada kesalahan, langsung pikir dulu, anak ini harus begini, kayak begitu, tiba-tiba. Lalu bagaimana kalau konsekuensinya? Itu terencana atau disepakati sesuai dan teraturan. Lalu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Suatu proses. Kemarin saya lihat di pengelolaan itu kita ada umpan balik di situ, kita ada restitusi. Saya hanya mengerti bahwa restitusi itu adalah membimbing anak untuk menemukan kesadarannya.
Tetapi langkah-langkah yang seperti apa itu jujur saya juga tidak terlalu paham. Tapi setelah belajar ini, oh ternyata begitu. Lalu hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena tidak dilibatkan. Dia jadi objek ya kita untuk kita dia melakukan kesalahan. Tiba-tiba diberi hukuman, dia tidak tahu. Lalu bersifatnya satu arah. Hukuman itu pasti dari guru itu sendiri atau siapa sih yang sang pemberi hukum. Kemudian bisa berupa fisik, bisa berupa psikis. Makanya bilang hukuman kekerasan verbal itu termasuk hukuman. Lalu konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru pasti menjadi selalu memonitoring. Kita pasti akan memantau. Dia tadi terlambat, lalu konsekuensinya dia buat apa? Pasti kita akan mengikuti. Dan kita hanya melihat mengikuti anak, pasti dia tetap merasa tidak nyaman. Seperti itu. Lalu restitusi. Restitusi itu kita kolaboratif, diskusi dengan dia, kita menyepakati. Kok seperti ini kira-kira langkahnya yang kamu buat apa? Itu lebih pada kesadaran anak itu sendiri. Sehingga prosesnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Sehingga seperti kemarin hanya ketika saya menerapkan segitiga restitusi itu pada satu anak, saya sedikit agak yang kebetulan anaknya memang posisi anak itu terlambat kasus pertama. Jadi memang dia ketika umpan balik dia jawab juga, oh ternyata langkah segitiga restitusi itu seperti itu. Anak bisa menerima. Untuk motivasi perilaku manusia ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dulu, tinggal nanti sebentar setelah kita belajar bersama, tinggal kita menentukan. Lalu ada rekomendasi kira-kira yang terbaik itu kita berada pada posisi seperti apa. Yang pertama, maka kelima posisi kontrol guru ini dapat kita terapkan sebagai guru, sebagai orang tua untuk melakukan kontrol terhadap murid. Jadi ini dapatnya bukan kita sebagai guru juga, tetapi kita sebagai orang tua di rumah. Kita sebagai orang tua di rumah, kadang-kadang saya merasa berdosa sekali dengan satunya anak di rumah. Dengan anak di rumah, kadang-kadang anak dengan sendirinya mereka spontan, orang mudanya sekali bla-bla gitu. Itu saya refleksi itu sangat jadi ada satu sebagai penghukum. Nanti sebentar kalau kita ambil kita lebih banyak sebagai apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Jadi kita mulai yang kemarin yang taktik, refleksi kemarin tahun-tahun awal, ada taktik surat teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, itu saya rasa berdosa sekali. Jadi karena cerita sudah di luar itu ngeri sekali. Setelah saya belajar ini saya minta ampun Tuhan itu karena ternyata anak-anak karena aturan yang membuat seperti itu. Kalau memang kita buat juga dengan segala ketidakpahaman kita tentang hal ini. Lalu yang membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar oleh guru dengan nada lembut, tetapi itu menusuk, membuat rasa bersalah. Sering saya ketika jadi posisi sebagai kepala sekolah itu saya lebih banyak itu, baik terhadap guru-guru maupun terhadap siswa. Saya pikir itu sudah jitu sekali, tapi ternyata membuat orang tidak bisa tidur, membuat rasa bersalah, begitu. Kalau
ketika dalam perjalanan saya bagi-bagi berupa link YouTube di grup itu, Bapak Ibu tolong baca-baca, itu menjadi referensi untuk kita bisa memaksimalkan fungsi kita pendidik kita. Berapa kali lalu kita memilih sebentar yang benar itu yang agak lebih baik seperti apalah. Lalu yang berikut sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Kata-kata yang keluar oleh guru pada posisi teman ini biasanya akan kita itu banyak ini yang menjadi posisi teman. Bagus juga. Makanya seperti kasus-kasus yang saya biasa ditangani oleh Ibu Bolin, saya tidak tahu pendekatannya seperti apa. Mungkin di dalam posisi teman bisa menjadi sebagai manajer kah, sebagai apakah, dan pendekatan tertentu bisa melakukan itu. Hanya murid akan merasa walaupun kita teman, tetapi kita tetap menjadi seperti kita mengontrol dalam situasi yang berbeda. Lalu sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi, sehingga murid kadang-kadang kita guru lewat langsung ada yang memantau kita kan gitu. Pada saat guru mengawasi, maka guru tersebut sedang bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadinya dengan murid, karena guru menjalankan posisi sebagai pemantau. Artinya kalimat yang satu ini ada di slide yang satu, tapi tidak bisa buka ganti ini. Lalu yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer, posisi di mana seorang guru dapat berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan pada posisi manajer bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun berkolaborasi atau bekerja sama dengan murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seperti ketika anak terlambat, pasti kita pertama anak datang, kita panggil dia dulu, kita kasih stabil dia dulu. Kira-kira alat bertanya awasan, kok terlambat? Itu artinya anak mulai menemukan usaha terlambat karena seperti ini. Kalau seperti ini, untuk kali berikut kira-kira apa yang kamu buat, seperti itu. Sehingga dia menemukan sendiri solusi supaya saya tidak buat lagi itu apa. Di situ kita mulai kaitkan dengan keyakinan, nilai kebajikan tadi. Kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya juga pertama pikir keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Padahal keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas itu beda-beda, tipis. Nah, kemarin kita omong tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sepakat bersama, tapi kadang-kadang kita guru kita kasih tawaran, lalu anak memilih. Tapi kalau kita melihat yang potensi anak-anak kita, kadang-kadang mereka belum memahami. Seperti ini, ada pernyataan wajib menggunakan helm apabila sedang mengendarai kendaraan motor. Wajib menggunakan masker. Jadi pernyataan itu tuh keyakinan atau peraturan? Peraturan. Kan ada kata wajib. Sedangkan kalau keyakinan kelas, sebentar berbicara dulu ke sana. Keyakinan kelas itu lebih pada bagaimana Anda meyakini atau kita meyakini akan apa yang kita mau buat.
Jadi kalau kita sudah yakin, jadi kita mau lewat dari keyakinan, berarti kita sudah rasa bersalah. Rasa seperti itu. Ya. Kenapa bukan peraturan kita kepada keyakinan? Menjawabnya. Keyakinan lebih membuat nilai-nilai kebajikan yang dapat menggerakkan murid jika dibandingkan dengan serangkaian peraturan. Kalau tanya, siapa yang kira-kira di antara kita ini hafal peraturan? Kira-kira bisa hafal atau peraturan? Kalau keyakinan itu lebih praktis. Sehingga hal inilah yang mendukung motivasi intrinsik dari murid. Cara membuat keyakinan kelas. Ini yang kita belum buat. Saya berharap setelah ini kita bisa buat keyakinan kelas. Masing-masing murid menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, guru dan murid mengulas keyakinan yang telah dituliskan. Mungkin perlu kita supaya nanti kita bangun bersama ya dari kelas dan siswa, karena setelah dari ini bisa menghasilkan keyakinan kelas setiap kelas. Ingat, keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas. Lalu yang berikut, guru dan murid memilah keyakinan kelas yang utama atau penting. Kita kumpul, lalu kita mulai milah, lalu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kalimat positif misalkan begini. Tidak terlambat, dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Ya, dilarang, gitu kan? Jadi dia punya kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus ada, tidak boleh terlambat. Dia kayak hadir di kelas tepat waktu, kayak gitu. Karena kalimat-kalimat positif lebih ramah itu kan. Nah, kenapa ada paradigma baru? Karena anak dididik sesuai dengan dituntun. Anak dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini harus, karena kodrat zaman ini tadi anak-anak kita lihat karena sudah luar biasa kan? Jadi kalau kita salah-salah menuntun mereka tidak sesuai dengan kodratnya, maka kita kelabakan. Makanya harus ada kata-kata motivasi. Yang berikut, mengecek dan menyepakati bersama keyakinan kelas tersebut. Lalu yang keenam, keyakinan kelas dapat ditempelkan di ruang kelas sebagai pengingat bersama. Sehingga ketika anak membuat rasa bersalah, masuk pada sebentar segitiga diskusi itu, terakhir kita akan selalu bertanya kembali ke anak, yang kau buat tadi itu kira-kira menyimpang tidak dari keyakinan kelas yang sudah kau buat? Begitu. Itu motivasi dari dia. Kalau sudah menyimpang, kira-kira nilai kebajikan apa yang tidak termuat, yang kau sudah langgar di situ, yang sudah lihat itu. Jadi anak akan, saya rasa berarti saya sudah seperti mereka tidak konsentrasi, tidak kerjasama di diskusi kelompok. Berarti tanggung jawab saya sudah tidak ada, rasa kebersamaan saya sudah tidak ada, daripada seperti itu. Saya kemarin di kelas 8B sekali, saya pergi tapi sekali. Ada anak yang catatannya tidak ada sama sekali. Tidak. Saya yakin ini semua kelas pasti amburadul gitu. Tanpa beban. Jadi saya juga kata apa saja saya bilang. Mama ikuti satu. Saya bilang ini catatan tidak ada. Supaya saya tahu materi sebelumnya itu kan. Saya lupa itu. Terus ada roster atau tidak? Di rumah ada roster atau tidak? Ada. Berarti memang hari ada les. Terus kenapa? Terus tetap tidak bawa buku. Iya, saya lupa. Baik tidak kalau kau saat les lalu kau tidak bawa catatan.
terbaik. Terus saya mulai tanya di kursus 8B, kira-kira saya belum mau keyakinan kelas, karena kita belum sosialisasi tentang keyakinan kelas. Kita sepakatan kelas toh. Kira-kira kesepakatan kelas kamu ada tak poinnya? Kalau kau tidak mau begini, ada tak pelanggarannya kesepakatan kelas yang kamu buat? Mereka bingung-bingung, tulis bahati ribu kan kesepakatan kelas kami bahati. Mereka kan omong seperti itu. Nah, ini yang maksudnya saya berbagi ini, kira-kira nanti kita giring mereka seperti itu. Kita giring seperti itu. Buatlah keyakinan kelas secepat mungkin sebelum berangkat. Usaha di setiap yang real saja ada nilai-nilai kebajikan di situ. Jadi kalau dari balik kelas selalu balik kelas mungkin butuh masukan dari guru mata pelajaran, sehingga ketika guru mata pelajaran menemukan ada siswa yang bermasalah seperti tadi di dalam kelas, guru pasti akan setelah pelajaran dulu baru panggil dia, baru tanya-tanya dia, kira-kira keyakinan kelas apa yang kau langgar di situ. Kalau kau langgar, ini kebajikan apa yang telah terlibatkan dari dalam diri. Ini maksudnya seperti itu. Ini kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Seperti tadi yang saya sudah tadi. Apa saja yang kita buat di menstabilkan identitas. Yang pertama, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Bagaimana? Tujuan dari menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung serta-merta, tetapi kita panggil mereka dulu. Panggil dulu, lalu kita pasti akan mengatakan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ada arti anehnya dia saya masih diterima ya gitu. Oh, berbuat salah ini kata-kata yang bisa digunakan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus ngomong anak seperti itu dulu. Lalu bapak atau ibu juga pernah melakukan hal itu. Kayak kemarin saya buat anak saya, ibuku sering terlambat juga, dan bukan berarti kamu harus ikuti ibu seperti itu, dan tidak. Artinya, oh berarti saya bisa duduk dia dengan kita stabilkan dulu identitasnya mereka akan percaya diri dan mereka bisa mengungkapkan semuanya ketika kita memvalidasi tindakan. Lalu, ya, kamu berhak merasa seperti itu. Lalu terakhir tuh kita tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Memang kalau anak kita berdoa banyak, semua anak tidak punya masalah ya, tidak bermasalah semua. Satu dari sekian, kita bisa tuntut mereka. Jadi saya sedang berpikir dengan anak yang doja ini, menarik untuk kita. Coba kita bikin. Nah, kita coba dekati dengan cara ini. Pertama kita harus stabilkan dulu identitas. Lalu pasti kita akan menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses. Jangan sampai Anda rasa sudah salah sekali lalu kita terus dengan kita punya posisi kontrol sebagai penghukum kah, sebagai pembuat rasa bersalah kah. Anda akan merasa bahwa saya akan gagal terus ini kalau kita tidak menstabilkan mereka punya identitas. Lalu validasi tindakan yang salah, tujuannya itu adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lalu dengan mengenali dan mengaku kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kita validasi tindakan, saya pikir ini hal yang biasa. Kita tanyakan alasan. Tentunya bisa. Kenapa tadi? Karena bisa. Karena itu kan tradisinya kita kan. Kau bangun jam berapa tadi tuh? Betul. Kadang-kadang begitu. Kita panggil mereka. Kau bangun jam berapa? Itu validasi tindakan. Itu makanya kemarin saya bilang ramah dari rumah itu kan. Karena mereka sudah terbiasa dengan seperti kasar
kasar di kasar dari rumah itu kan. Jadi kita seperti tidak mempan. Ini kami dalam diskusi di dalam kolaborasi guru penggerak itu, guru orang-orang lembaga Flora semua pada umumnya tidak bisa ibu, orang fasilitator instruktur tidak bisa, kami di sini tidak bisa kasar seperti tidak bisa halus, iya. tidak bisa. Jadi ada kemarin sampai di kegiatan elaborasi Pak Bena di kami, dia bilang kami saya tetap akan sebagai penghukum, masa dia kayak begitu tuh. Tetapi saya berpikir kembali kepada kodrat manusia tadi kan, kita kembali kepada kodrat manusia. Anak mereka perlu dihargai, perlu itu mereka kan sama dengan kita. Kalau kita ingat kembali mereka sama dengan kita. Misalkan karena cubit anak saya cubit kembali, bisa sakit sekali anak jutaan itu seperti itu kayak begitu. Artinya kita supaya mereka percaya diri, mereka merasa diterima kebutuhan tadi itu kak. Seperti itu. Ini validasi tindakan. Kata-katanya sih bisa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu dan begitu. Kayak kita kemarin itu kan saya tanya. Memang yang kedua itu mungkin masalahnya kan agak bisa apa. Tapi kalau yang pesan guru yang pertama dia terlambat. Saya tanya kenapa kalau terlambat jadi nonton sampai larut malam. Jadi dia bangun terlambat. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting. Lalu menanyakan keyakinan tadi seperti sudah saya sampaikan. Murid dibuat pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Lalu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Setelah kita tanya mereka punya alasan tadi apa, kira-kira terlambat tadi. Adakah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita tadi yang meminta tentang ada tidak? Kalau kita bilang ada, kira-kira keyakinannya menyatakan tentang apa? Pasti dia bilang tentang disiplin, menghargai waktu kayak begitu kan. Lalu nilai-nilai apa yang disepakati, nilai kebajikan tadi itu yang disepakati dalam keyakinan kelas. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita memberikan keyakinan. Karena memang secara tidak sadar selama ini kita buat biasa di ruang kelas sekolah, kau punya cita-cita atau tidak? Itu tidak sadar kan kita gitu. Saya biasa terakhir ketika anak tidak mau sekolah, kau punya cita-cita atau tidak? Itu tidak sadar, tapi kita sedang menanyakan kau punya gambaran ke depan itu seperti apa. Nah, kalau gambaran seperti apa, caranya seperti apa kau mencapai? Kayak Hanum kemarin kan, orang lain mulai bertanya, kau bisa cita menjadi tentara. Nah, kalau begitu kalau menjadi tentara, kau bagaimana? Saya harus sekolah dulu, kan begitu. Sehingga ternyata seperti itu. Ini zamannya anak-anak sekarang kita buat seperti itu. Saya pikir jadi dalam penerapan kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih. Keren. Teman-teman, saya pikir ini hanya secara garis besarnya saja. Secara garis besar. Kalau lebih dalam lagi ketika langsung kita praktek langsung dan materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan pasti akan saya dalam video tentang teori intriksi, posisi kontrol dan lain sebagainya itu ada semua di situ. Saya ada dua satunya agak banyak juga sih. Nanti dibagi ke grup sudah kita pelajari. Sehingga begini mungkin Dan kopi. membuat keyakinan kelas. Nah, disiplin positif itu kita mulai dari hal-hal praktis itu tadi.
anak datang saling mulai dari budaya kita salam. Yang kemarin kita sempat pertama ya, kalau tidak salah ya kan kita selama yang sampai anak salam. Dia tahu kenapa di gereja kita hilang. Iya. Itu tuh budaya positif ada anak-anak sekelas dengan Di depan kelas. guru masa pelajarannya mulai ada kedekatan sehingga kita mau melakukan diskusi mereka enak saja ya. Lalu ternyata yang kekerasan verbal itu tuh lebih dalam, lebih Gula sebelum duduk kayaknya duduk kan mungkin sebentar berselesai. Guru dapat mengontrol murid, jadi si kontrol ini itu sih kita pikir selama ini kan, tapi kenyataan murid mempunyai hak untuk memilih. Lalu guru tidak bisa memaksa murid, guru tidak mempunyai kontrol penuh atas murid. Lalu semua penguatan positif rujukan murid punya hak menolak. Ya. Banyak sekali. Saya hanya berlari. Saya buat 2, tapi saya lihat yang lebih praktis. Disiplin apa saja dapat jika kita melakukan pemaksaan pada murid. Itu akan bilang ketertarikan atau bahkan menjadi antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Yang kedua, kemerdekaan murid dalam berekspresi dan bereksplorasi serta potensi murid akan terbatas atau merasa hilang. Perilaku tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Makanya kita periksa mereka di gereja. Jadi itu betul kita lakukan. Saya punya dengung biasa ya, bisa karena biasa, ternyata itu ada baik, ada tidak juga. Makanya anak setelah tamat sekolah tuh mereka tidak lagi di gereja tuh, orang besar kosong di sana. Tetapi kita harus, bukan berarti kita lepas mereka, tetapi kalau kita panggil untuk mencapai ya nilai profil yang berakhlak mulia tadi itu untuk kembali ke gereja atau tidak, contohnya kira-kira bagaimana, kita pakai tanya seperti itu. Bukan berarti kita tidak kontrol mereka, tidak, kita tetap panggil dan kita melakukan itu. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya minta maaf. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk. Baik, teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, banyak hal yang sudah kita dengarkan. Mungkin yang kita dengarkan tentang lebih banyak ke budaya positif ini, secara pribadi pasti yang sering kita lakukan. Ada hal yang positif, ada hal juga yang mungkin kita dengarkan tadi, ternyata saya salah, ternyata saya begini. Banyak hal yang mungkin bukan hanya kita yang lakukan, tetapi banyak juga siswa yang melakukan itu tanpa kita sadari bahwa ternyata mereka lakukan seperti ini, ternyata yang kita buat ini gara-gara kita yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan Ibu Pimpinan kemarin, secara cerita pengalaman saja barusan kemarin, ketika saya mengajar di kelas 7A, setelah selesai mengajar, yang lain keluar tapi ada 5 anak yang datang dan mereka memberikan salam dan cium tangan. Itu secara tidak langsung bahwa budaya positif itu. Nah, ini baru alami kemarin. Ada 5 anak yang datang secara, ya kita tidak pernah melakukan itu, tetapi ketika kita melihat begitu bahwa berarti budaya positif anak yang dilakukan di rumah itu mereka sudah terbiasa dari rumah. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang kita dengarkan tadi begitu banyak, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada hal yang mungkin kita kurang paham, atau mungkin juga ada pengalaman yang perlu kita ceritakan tentang budaya positif yang seperti apa. Kita perlu tanyakan. Kenapa? Karena hal ini yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan kita tentang praktik mengajar budaya positif ini. Mungkin ada hal-hal seperti apa yang mungkin dialami oleh pemateri kita. Dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah juga mungkin kita tanyakan sebagai evaluasi diri kita sendiri. Untuk itu saya berikan waktu mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Nanti setelah 3 penanya ada lagi baru saya tambahkan. Mungkin itu saja. Ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya, dipersilakan. Saya Pak Evan.
Baik, terima kasih kepada Pak Don. Ini ada berupa pertanyaan dan ada juga berupa berbagi. Setelah saya mendengar penjelasan dari TGP tadi yang sudah menyampaikan materinya, ada beberapa hal ini yang dari beberapa item yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama itu berkaitan dengan saya minta yang slide kedua ini tentang refleksi ke apa itu tadi. Hukuman itu refleksi ke apa itu slide kedua. Hukuman dapat di sisi anak. Misalnya kita kembali untuk refleksikan ke pribadi masing-masing. Artinya bahwa ini selama ini mungkin saya secara pribadi terlalu banyak berbuat kasar terhadap anak, ya, sadar itu. Tapi artinya bahwa saya punya keinginan tujuan baik untuk anak sehingga mereka itu jangan berbuat salah lagi. Ternyata dalam paradigma baru ini saya boleh dikatakan bahwa terlalu banyak melanggar, ya, terlalu banyak melanggar. Artinya bahwa di sini saya melihat bahwa karakter anak kita di sini itu berbeda dengan karakter anak yang di Jawa. Di Jawa itu daya dukung orang tua terhadap anak terkait dengan pendidikan itu sangat luar biasa, sehingga perhatian terhadap anak itu berbeda dengan kita di sini. Sehingga saya merasa bahwa kalau kita tidak tegas, maka anak itu seperti apa yang mereka lakukan di luar itu yang tanpa kontrol orang tua itu maka akan terjadi terus. Itu pemikiran saya, sehingga saya itu melakukan hal-hal yang seolah-olah macam kasar terhadap anak. Sehingga dalam beberapa hari ini saya berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan itu. Saya mau berbuat seperti bagaimana ya, mengurangi untuk anak itu jangan tertekan. Itu. Mudah-mudahan saya bisa bersabar terus supaya saya jangan untuk membuat anak itu merasa bagaimana ya, rasa takut dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan menstabilkan identitas itu, yang tadi itu ketika bertanya bisa dalam proses pembelajaran. Saya boleh berbagi di sini ketika saya menyelesaikan proses pembelajaran itu, saya selalu memberikan waktu kepada siswa untuk mereka bertanya. Lalu ketika mereka bertanya, saya kembali bertanya terhadap mereka. Sistem yang saya lakukan di sini, saya sampaikan kepada siswa bahwa boleh mengeluarkan ide apa saja terkait dengan pemahaman tentang pertanyaan yang saya berikan. Jangan takut salah, ngomong saja. Saya sering melakukan seperti itu. Sehingga ada anak-anak itu yang jawabnya juga tepat, ada yang salah, tapi saya tidak berikan hukuman. Artinya saya membiasakan mereka itu untuk mereka berani untuk menjawab. Seperti itu sistem yang saya lakukan itu. Lalu yang berikut, validasi tindakan yang salah ini. Ketika apa yang saya sampaikan tadi, ketika saya berikan hukuman berupa rotan, pukul anak-anak itu, mereka tidak bisa berikan alasan. Ketika kita bertanya juga mereka tidak bisa berikan alasan. Sehingga itu yang masih kurang dari anak-anak itu, sehingga kita menjadi perhatian bersama supaya materi hari ini sangat bagus bagi saya secara pribadi, sangat bagus. Sehingga apa yang kita lakukan selama ini padahal ada solusinya. Tanpa kita memikir bahwa solusi ada, kita lakukan saja. Bahwa kita ini guru, jadi kita hantam saja begitu. Lalu yang berikut ini yang saya sampaikan awal tadi,
mungkin perhatian anak orang tua terhadap anak itu sangat kurang sekali, sehingga bagaimana caranya ini supaya akhir permintaan saya kalau boleh materi yang baru disampaikan tadi itu bisa bagi kepada kami yang lain supaya kami bisa baca, karena hanya sebatas mendengar tadi. Ketika kami miliki, kami baca, mungkin lebih banyak lagi yang kami pahami tentang itu. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Evan. Selain ada pertanyaan, selain ada refleksi diri, mungkin apa yang selama ini Pak Evan lakukan, ada yang benar, ada juga yang salah. Dan refleksi diri ini yang paling penting yang saya dengar tadi itu, intinya bahwa kita jangan membuat anak itu merasa takut dengan kita. Kalau anak itu sudah bahagia dengan kita, maka tentunya apa yang kita sampaikan pasti mereka akan selalu mengikuti. Jadi dari refleksi diri tadi, rotan dan lain sebagainya itu adalah mungkin kita refleksi diri bahwa kita sudah salah itu. Tetapi yang paling penting adalah kita tidak boleh membuat mereka merasa takut. Nah, itu pertanyaan dari Pak Evan sekaligus refleksi. Mungkin nanti langsung dijawab oleh Ibu Pimpinan, atau mungkin pertanyaan dulu baru satu kali. Mungkin selain Pak Evan ada lagi supaya nanti dijawab satu kali dari apa yang disampaikan oleh pemateri, dalam hal ini Ibu Pimpinan, berkaitan dengan budaya positif. Selain pengalaman, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita kurang tahu. Kita tanyakan kepada pemateri, ini cukup bagus karena mereka sudah melakukan hal itu. Mungkin ada yang mau bertanya selain Pak Evan. Kalau belum berarti Ibu Pimpinan, Ibu Ambo, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tertarik sekali, yaitu di pertanyaan pemantik, setuju tidak setuju dan di poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini sekedar berbagi dan juga nanti mungkin pertanyaan juga. Kalau contoh saya punya kelas 8A ini, kalau anak itu kalau dia alfa itu saya sampaikan bahwa bisa Anda sanggup bisa untuk kalau sekali Anda alfa lalu Anda denda atau bayar uang 5.000. Jadi lalu anak itu menjawab bahwa oh bisa Ibu. Jadi ini sekedar berbagi. Lalu terkait dengan poin pertama itu, apakah yang saya lakukan ini mendisiplinkan anak atau tidak? Saya mohon pencerahan. Oke, terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu Amboy. Ini pertanyaan sekaligus pengalaman pribadi di anak wali. Nah, ini yang sudah lakukan benar atau tidak? Nanti langsung dijawab oleh pemateri, dalam hal ini Ibu Pimpinan. Mungkin dua penanya dulu ya, nanti baru ditambahkan lagi. Pada Ibu dipersilakan. Terima kasih banyak saya dulu kan untuk semua. Sampai ada pertanyaan berarti kita masih punya kerjasama, kolaborasi cukup penting. Saya mulai dari Pak Evan. Begini, tadi di awal kalimat saya bahwa semua kita melakukan dengan yang kita merasa bahwa itu sudah benar. Jadi tidak ada yang siapa salah, tidak ada yang benar di sini. Karena kita berangkat dari apa yang tidak kita ketahui. Kita hanya berpikir bahwa semua yang sudah kita buat itu benar, karena selama ini kan kita kolaborasi, kita kerjasama. Adanya aturan itu karena kita kesepakatan kita bersama, karena kita dalam satu komunitas sama-sama merasa bahwa yang kita buat itu benar. Jadi bukan Pak, tidak perlu merasa bahwa saya bersalah sekali, tetapi itu kan bagian dari refleksi kita masing-masing. Jadi ini kita berangkat dari kebersamaan. Jadi setelah kita ada pengalaman baru, pengetahuan baru, mungkin kita tinggal berbagi bersama, bekerja sama, saling sharing kira-kira langkah apa yang tepat untuk kita membimbing anak-anak di zaman yang sekarang ini. Terus hukuman ini kadang-kadang kita kelas, bukan hanya Pak Evan, hampir semua kita melakukan itu. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan tuntunan kepada anak itu, hanya dengan cara yang restitusi tadi.
kita mengembalikan mereka punya identitas, lalu bagaimana kita menyadarkan akan pentingnya nilai-nilai dalam diri mereka. Nilai yang dicapai, yang ingin mereka capai itu apa? Karena itu akan lebih berakar pada diri mereka sendiri daripada hukuman-hukuman. Lalu macam seperti membaca dan lain sebagainya ini kan kembali kepada anak, keyakinan kelas yang akan kita buat tadi. Kira-kira kalau kau seperti ini, kira-kira solusinya apa? Yang kamu buat itu apa? Jadi kalau mereka buat sesuatu, mereka mau membaca, menebus itu dengan membaca apa, itu kan dari keyakinan mereka sendiri. Supaya mereka membalikan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Lalu untuk tadi betul validasi tindakan. Validasi tindakan. Saya itu waktu mau menerapkan, ini baru satu anak saya, banyak-banyak, tapi saya karena kait-kaitkan dengan dulu yang pernah saya mengajar, karena memang selama ini saya tidak bersentuhan langsung dengan anak. Kebetulan sambil anak kemarin saya ambil satu itu, dan memang anak yang saya ambil itu anak mungkin agak sedikit bisa bicara, jadi dia bisa ungkapkan. Dan yang saya agak takuti, agak pesimis di sini, apakah anak berani mengungkapkan alasannya itu secara jujur atau tidak? Ini yang menjadi kekhawatiran bersama. Tetapi satu, kita harus yakin bahwa seperti tadi yang Pak Don sampaikan, budaya positif harus kita bangun. Saling, kita ngobrol, pokoknya anak dekat dengan kita supaya mereka bisa, kita harus selalu menstabilkan mereka supaya mereka bisa leluasa untuk menyampaikan setiap alasan-alasan yang mereka lakukan itu. Tapi kalau ada jarak di antara kita, maka anak tidak berani. Saya tuh sadar, saya termasuk karakter yang paling kuat. Yang saya hanya lewat saja orang sudah langsung gugup memang. Nah, itu yang kadang-kadang saya juga dari dulu saya biasa berdoa, Tuhan, kalau mau memilih, saya tidak mau karakter seperti ini. Kalau mau memilih, saya tidak mau seperti ini. Nah, tetapi saya biasa ngomong, Tuhan, Engkau maha membolak-balikan segalanya, bolak-balik saja saya ke arah yang lebih baik. Saya kan seperti itu. Nah, kita tidak bisa, kadang-kadang saya tidak bisa membatasi orang untuk berpikir, membatasi orang untuk berbuat, tetapi bagaimana kita saling itu supaya kita lebih dekat. Jadi yang pertama kita harus dekatkan diri dengan anak. Budaya positif harus kita bangun. Senyum, sapa, salam. Saya sadar betul secara lembaga ini belum ada ya. Kita punya poster-poster yang menunjukkan adanya budaya positif. Di sana, di sini masih kosong. Kemarin yang Pak Don buat waktu kelas meeting itu sudah bagus sekali, luar biasa. Hanya kita tidak lanjut itu. Jadi mungkin berangkat dari sini ada mungkin slogan atau poster kata-kata motivasi yang membuat suasana bisa ke arah budaya, membangkitkan nilai budaya positif. Terus betul validasi tindakan secara tidak sadar kita sudah buat. Apa tadi? Untuk supaya anak bisa menyampaikan pendapat, alasan itu kita sudah buat. Hanya mungkin karena situasi kita tadi yang anak belum berani. Rata-rata kita punya anak ini jujur. Untuk mereka omong saja itu setengah mati. Jadi ini budaya positif yang harus kita bangun. Lalu yang terakhir tentang ini, nanti saya sudah sampaikan. Semua materi yang saya dapatkan harus saya bagi. Itu saya wajib. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkenalkan diri. Saya atas nama Adolfus Dose Eban SPD, salah satu guru di SMP Negeri 1 Poloriang. Yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Ibu Maria Fraulidia Sada selaku salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Lembata. Materi yang disampaikan oleh Ibu Maria Fraulidia Sada ini berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif yang disampaikan ini kepada kami guru-guru yang ada di sekolah ini sangat-sangat bermanfaat. Kenapa dikatakan sangat bermanfaat? Karena materi yang disampaikan ini salah satunya adalah tentang budaya positif ini. Budaya positif ini yang harus kami Bapak Ibu guru laksanakan dan terapkan kepada siswa. Salah satu contohnya adalah tentang kesepakatan di dalam ruangan kelas. Yang kedua adalah kami bisa menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi oleh siswa, yaitu dengan pendekatan segitiga restitusi. Untuk itu
kami selaku guru yang ada di sekolah ini, yang pertama adalah kami banyak hal yang belum kami dengarkan, banyak hal yang mungkin selama ini kami laksanakan di dalam ruangan kelas itu masih jauh dari harapan. Jadi ketika kami mendengarkan ini, apa yang harus kami lakukan adalah bisa menerapkan materi yang sudah disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak di sekolah ini. Yang berikut harapan kami, sama wakili teman-teman, harapan kami adalah materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria Floridiasada ini perlu kami kembangkan dan kami terapkan. Jangan sampai kami hanya mendengarkan, melihat, tetapi yang perlu kami laksanakan adalah perlu kami terapkan kepada anak-anak. Tujuannya adalah kepada anak-anak sehingga mereka bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan mereka, baik dari rumah sampai di sekolah ini. Tujuannya mereka adalah untuk menggapai cita-cita dan tentunya masa depan mereka dan juga pembangunan yang ada di sekolah kami. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.